Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamna Hamidah dengan NIM 1022000126 dari kelas SMF. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sosiologi hukum. Untuk yang pertama, kali ini kita akan membahas tentang sosiologi dan antropologi. Sosiologi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari suatu sifat, perilaku, dan perkembangan sosial dalam masyarakat. Sementara antropologi itu cenderung dalam mengkaji apa itu manusia, fisik, dan juga kebudayaannya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih sosiologi hukum? Nah, sosiologi hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang empiris, analitis, sebagai bentuk yang mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, baik itu dilihat dari arti lembaga hukumnya, peranata sosial, dan bentuk perubahan sosial. Selanjutnya itu sejarah sosiologi hukum. Nah, untuk pertama kalinya dari sudut histori, sosiologi itu digunakan oleh ilmuwan orang yang dari Italia yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Nah, di sini dari sudut perkembangannya, pada hakikatnya sosiologi hukum itu lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik itu di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, maupun dalam sosiologi. Nah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan sosiologi hukum, antara lain itu dapat dipengaruhi oleh yang pertama yaitu pengaruh dari filsafat hukum, yaitu pengaruhnya yang khas, yang artinya dalam istilah law in action, yaitu beraksinya atau berprosesnya hukum. Selanjutnya yaitu ilmu hukum, yaitu istilah the pure theory of law atau ajaran murni tentang hukum, yaitu mengakui bahwa hukum itu dipengaruhi oleh faktor-faktor politisi, sosiologis, filosofis, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu tentang sosiologi, ini pengaruh ajaran-ajaran Durkheim dan Weber. Untuk selanjutnya yaitu aliran-aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum, yaitu yang pertama madhab formalitas, madhab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarianisme, aliran realisme hukum, dan yang terakhir aliran sociological jurisprudence. Nah, terus selanjutnya teori sosiologi hukum itu ada teori strukturalisme dan juga fungsionalisme struktural. Untuk teori strukturalisme yaitu adalah teori yang berusaha untuk memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Kemudian juga dasar masyarakat yang menganggap subjek atau aktor bukan sebagai variabel bebas, tapi lebih merupakan variabel yang tidak bebas, yang selalu dipengaruhi dan didukung oleh struktur masyarakat, struktur mana terdapat dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat. Jadi kalau teori strukturalisme ini pendekatan kepada struktur bahasanya. Nah, selanjutnya teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Selanjutnya itu sejarah sosiologi hukum itu munculnya sosiologi hukum di Indonesia yaitu masih tergolong cukup baru. Namun demikian sebagaimana juga telah dibicarakan bahwa sebagai suatu pendekatan atau approach itu ia sudah hampir sama tuanya dengan ilmu hukum itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa sosiologi hukum itu merupakan disiplin yang relatif baru di Indonesia, maka hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa Van Vollenhoven sudah sejak di awal abad ini menggunakan pendekatan sosial dan sosiologis terhadap hukum. Untuk kesimpulan awal, wacana hukum yang melibatkan pendekatan sosiologis sudah dimulai sejak sebelum didirikan lembaga pendidikan tinggi. Nah, dalam mempelajari sosiologi hukum ini ada manfaat dan kegunaan dalam mempelajarinya. Nah, manfaatnya itu yang pertama mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami suatu permasalahan. Yang kedua yaitu memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu dapat mengonsepkan permasalahan hukum yang terjadi. Nah, kegunaannya mampu dalam pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial,
memberikan kemampuan mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hukum dalam masyarakat, dan juga yang terakhir memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hukum dan solidaritas sosial. Di sini solidaritas sosial menurut Emil Durkheim yaitu kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Nah, di sini dari pendapat Durkheim bisa kita kutip yang membedakan solidaritas sosial itu ada dua kategori. Yang pertama yaitu solidaritas mekanis dan yang pertama solidaritas mekanis dan yang kedua yaitu solidaritas organis. Dalam solidaritas mekanis ini terjadi dalam masyarakat yang memiliki ciri khas keseragaman pola-pola relasi sosial, memiliki latar belakang pekerjaan yang sama dan kedudukan semua anggota. Nah, sementara solidaritas organis terjadi di masyarakat yang relatif kompleks dalam kehidupan sosialnya, namun terdapat kepentingan bersama atas dasar tertentu. Contoh dari solidaritas organis itu ialah perusahaan dagang. Nah, selanjutnya hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial di sini dapat didefinisikan yaitu sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan juga pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Nah, di sini ada fungsi hukum dalam mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau agent of change atau pelopor sebuah perubahan. Nah, ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin suatu atau lembaga-lembaga masyarakatan. Selanjutnya yaitu hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Dan di sini sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu cara yang ditunjukkan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu hukum dan pembangunan di Indonesia. Pembangunan di sini diartikan yaitu upaya yang dilakukan secara terencana untuk menuju pada perubahan sosial atau social change dalam masyarakat. Nah, dalam pembangunan ini sendiri memiliki dua pemahaman. Yang pertama yaitu pemahaman pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia, yaitu dengan kata lain bahwa perubahan dari suatu peradaban menuju kepada peradaban yang lebih advance atau lebih maju dari kehidupan yang dijalani sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu pembangunan dipahami sebagai plan social change atau perubahan sosial yang terencana, yang kemudian dapat diikuti dengan revolusi yang ada di negara di dunia ini. Nah, di sini dalam pembangunan itu mempunyai tiga inti. Yang pertama peningkatan standar hidup, yang kedua yaitu pembangunan harus mampu memberikan penghargaan diri sebagai manusia dan tidak digunakan sebagai alat dari orang lain. Yang ketiga yaitu pembangunan harus membebaskan atau memerdekakan manusia dari penghambatan atau ketergantungan akan alam, kebodohan dan kemelaratan atau kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan penelitian sosiologi hukum. Penelitian sosiologi hukum itu adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Nah, di sini ada 3 jenis metode penelitian hukum, yaitu yang pertama hukum normatif, empiris, dan juga penelitian sosiolegal. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan tentang mengenai sosiologi hukum. Mungkin kurang lebihnya, mungkin apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.